Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Oke, bertemu lagi dengan Ibu di sini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik ya. Nah, hari ini kita masuk ke subtema yang kedua, kita masih di tema 7. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang keempat. Nah, tetapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Oke, sehat-sehat semua ya anak-anak Ibu di rumah. Nah, ingat anak-anak harus tetap jaga kesehatan ya, jangan keluar-keluar rumah dulu, kemudian belajar yang rajin di rumah ya. Nah, karena setiap hari Ibu akan mengirimkan video pembelajaran kepada kalian, entah itu pembelajaran tematik ataupun matematika. Nah, jadi anak-anak harus tetap standby ya, lihat HP-nya, kemudian buka classroom, cek classroomnya, lihat apa saja materi atau soal ya, latihan yang Ibu kirimkan ya. Jadi anak-anak harus tetap standby di HP-nya. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar di pembelajaran yang keempat ya. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran yang ketiga ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang proses pembentukan NKRI. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang kemarin ya, kita harus selalu berdoa ya, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ini Ibu sudah siapkan doanya ya, doa teks Bapa kami ya. Anak-anak persiapkan diri, kita akan berdoa bersama-sama ya. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, kita tadi sudah selesai berdoa ya. Nah, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus ya, untuk nafas kehidupan yang masih boleh kita rasakan pada saat ini, kemudian kesehatan yang masih Ia berikan sehingga kita tetap sehat ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ya. Kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama. Nah, di sini kita akan membahas tentang proses pembentukan NKRI. Nah, anak-anak bisa buka bukunya halaman 113 ya. Nah, di situ kita akan membahas tentang proses pembentukan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian yang kedua kita akan bahas tokoh penting ya, tokoh-tokoh penting dalam proses pembentukan NKRI itu tadi. Nah, yang selanjutnya di sini ada unsur-unsur budaya. Nah, di pembelajaran yang keempat ini ya, tema 7 subtema 2 kita akan membahas 3 pokok atau 3 hal penting, yaitu yang pertama proses pembentukan NKRI, kemudian yang kedua ada tokoh penting, kemudian yang ketiga ada unsur-unsur budaya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama ya. Nah, setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Nah, pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang bisa kita singkat dengan NKRI ya. Nah, banyak peristiwa dalam proses terbentuknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya anak-anak. Nah, karena setelah peristiwa proklamasi yang kemarin yang Ibu jelaskan di pembelajaran ketiga, di sini ada pekerjaan yang sangat penting yang harus kita lakukan ya. Nah, salah satunya itu adalah kita harus membentuk suatu negara kesatuan Republik Indonesia dari beberapa banyaknya peristiwa dan proses terbentuknya NKRI yang sudah Ibu jelaskan kemarin ya. Kemudian hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang proses NKRI ini ya, pembentukannya. Nah, di sini sebagai warga negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Nah, anak-anak di sini karena kemarin ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan, kalau bangsa Indonesia itu baru merdeka ya, baru memerdekakan negaranya. Karena itu di sini disebut dengan istilah kalau negara yang baru lahir, bahwa negara kita ini adalah negara yang baru lahir. Nah, karena negara kita ini, negara Indonesia itu baru lahir, maka Indonesia itu dia belum memiliki undang-undang ya, belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala sesuatu, misalnya aspek kehidupan
kita berbangsa dan bernegara. Kemudian kepala negara dan pemerintahannya juga akan menjalankan pemerintahannya itu juga belum ada ya, karena dia tadi seperti yang dikatakan kalau negara kita ini baru lahir, jadi belum ada undang-undang, kemudian juga belum ada seperti presiden atau pemerintahan yang lainnya yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Nah, kemudian, di sini para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu. Nah, lembaga yang ada pada waktu itu adalah PPKI yang dibentuk oleh Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh I.R. Soekarno dan wakilnya itu adalah DRS Muhammad Hatta. Nah, PPKI ini menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. Nah, jadi PPKI ini lahir dia menggantikan tugas dari BPUPKI karena tugas dari BPUPKI tadi sudah berakhir, kemudian digantikan dengan PPKI. Nah, BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Nah, kemudian di sini kita akan mencari tahu apa sih kepanjangan PPKI dan BPUPKI. Oke, kita akan lihat bersama-sama ya anak-anak. Nah, di sini ya, PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Nah, sedangkan BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, sedangkan PPKI itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi berbeda ya anak-anak, arti dari PPKI atau kepanjangan dari PPKI dan BPUPKI. Jadi nanti anak-anak ini bisa mencatat di buku catatannya ya, apa perbedaan atau apa kepanjangan dari PPKI kemudian BPUPKI ya. Anak-anak bisa lihat di sini ya. Kalau PPKI itu dia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sedangkan BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi itu bedanya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan mengetahui lebih lanjut ya bagaimana proses pembentukan NKRI itu atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini ada yang pertama pembentukan kelengkapan pemerintahannya. Nah, di sini pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Nah, sidang dipimpin oleh I.R. Soekarno dan DRS Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Nah, di mana di sini anggota sidang PPKI itu sebanyak 27 orang. Nah, melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting antara lain sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 keputusan ya. Yang pertama itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden I.R. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan DRS Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia atau RI itu tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Nah, jadi yang pertama ini ya, adanya proses pembentukan kelengkapan dari sistem atau segi kepemerintahannya ya. Ada 3 tadi. Nah, ini adalah proses pembentukan dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, yang selanjutnya, PPKI juga melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Nah, di dalam sidang kedua, PPKI menghasilkan keputusan antara lain sebagai berikut. Di sini ada 2 keputusan ya anak-anak. Yang pertama itu PPKI menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintahan ya. Kemudian di sini yang kedua, membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Timur, ada Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian ada Sunda Kecil ya, ada Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi dan Kalimantan. Nah, di sini ada 8 provinsi ya. Kemudian yang kedua ada pembentukan Komite Nasional Indonesia. Nah, di mana di sini PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat.